Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Maufiroh, NIM T 2019-40308. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fertilitas, mortalitas, mobilitas, usia produktif, angkatan kerja, dan juga piramida penduduk. Untuk penjelasan yang pertama yaitu tentang fertilitas. Fertilitas ini adalah kemampuan bereproduksi atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang perempuan atau sekelompok perempuan, atau bisa didefinisikan secara lain fertilitas yaitu angka kelahiran. Faktor yang mempengaruhi fertilitas ada dua, yaitu faktor demografi dan juga faktor non-demografi. Nah, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama yaitu faktor demografi. Faktor demografi ini terdiri dari yang pertama struktur atau komposisi umur, yang kedua status perkawinan, yang ketiga umur kawin pertama, yang keempat kepribadian atau fekunditas, yang kelima proporsi penduduk yang kawin. Sedangkan faktor non-demografi terdiri dari 5, yaitu yang pertama keadaan ekonomi penduduk, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga perbaikan status wanita, yang keempat urbanisasi, dan yang kelima industrialisasi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang mortalitas. Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian, umumnya terjadi karena akibat yang spesifik pada suatu populasi. Nah, mortalitas ini terjadi dalam skala besar pada suatu populasi, atau dengan pengertian lain, mortalitas adalah angka jumlah kematian. Nah, faktor yang mempengaruhi fertilitas ada dua, yaitu faktor langsung, yaitu faktor yang dari dalam, dan juga faktor tidak langsung atau faktor dari luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi mortalitas yaitu faktor tidak langsung atau faktor dari luar. Nah, faktor-faktor itu yaitu yang pertama tekanan, baik psikis maupun fisik, yang kedua kedudukan dalam perkawinan, yang ketiga kedudukan sosial ekonomi, yang keempat tingkat pendidikan, yang kelima pekerjaan, yang keenam beban anak yang dilahirkan, yang ketujuh tempat tinggal dan lingkungan, yang kedelapan fasilitas kesehatan dan kemampuan mencegah penyakit, dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu politik dan bencana alam. Sedangkan untuk faktor langsung atau faktor dari dalam yaitu yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga penyakit, yang keempat kecelakaan, kekerasan maupun bunuh diri. Nah, itu semua adalah faktor dari mortalitas. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang mobilitas. Mobilitas pada umumnya sering diartikan sebagai suatu proses perpindahan atau juga suatu pergerakan lapisan maupun strata sosial seseorang maupun kelompok. Mobilitas sosial pada dasarnya adalah perubahan susunan status orang-orang dalam masyarakat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Mobilitas sosial menggambarkan gerakan perubahan kedudukan dan juga peran dari orang-orang yang ada ke dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis mobilitas sosial berdasarkan tipenya. Nah, jenis mobilitas sosial berdasarkan tipenya ada 4 macam, yaitu mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial geografis, dan juga mobilitas sosial struktural. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Nah, mobilitas sosial vertikal ini terdapat 2 macam, yaitu mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas sosial vertikal turun. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat. Mobilitas sosial geografis yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu tempat ke tempat yang lain yang berpengaruh pada kedudukan sosialnya. Sedangkan mobilitas sosial struktural meliputi kesatuan yang luas dan kompleks yang disebabkan oleh hal-hal yang positif maupun negatif. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor pendorong mobilitas sosial.
Faktor pendorong mobilitas sosial adalah yang pertama faktor perubahan situasi politik, yang kedua faktor perubahan sosial budaya, yang ketiga faktor perubahan ekonomi, yang keempat status sosial, yang kelima kondisi geografis, dan yang keenam latar belakang etnis. Itu adalah faktor pendorong mobilitas sosial. Sedangkan untuk faktor penghambat mobilitas sosial yaitu yang pertama perbedaan kepentingan, yang kedua diskriminasi suku, etnisitas, ras dan juga agama, yang ketiga diskriminasi gender, yang keempat kemiskinan. Itu adalah faktor penghambat dari mobilitas sosial. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang usia produktif. Nah, kelompok usia produktif merupakan mereka yang berada dalam rentang usia antara 15 sampai dengan 64 tahun. Penduduk usia produktif dibedakan menjadi dua kategori, yaitu usia sangat produktif mulai usia 15 sampai 49 tahun dan usia produktif mulai usia 50 sampai usia 64 tahun. Selanjutnya, ciri-ciri dari kelompok usia produktif adalah yang pertama, memiliki karya, yang kedua aktif, yang ketiga energik dalam bekerja, yang keempat kerja keras, yang kelima kerja cerdas, yang keenam bersikap mandiri, yang ketujuh tidak mengabaikan spiritualitas dan religiusitas, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan memiliki pandangan hidup dan wawasan ke depan. Itu adalah ciri-ciri dari kelompok usia produktif. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerjaan. Nah, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, tingkat upah, yang kedua, pengalaman dan keterampilan para pekerja, yang ketiga, pendidikan, yang keempat, usia kerja, yang kelima, pengadaan barang, yang keenam, cuaca, yang ketujuh, jarak material, yang kedelapan, hubungan kerjasama antara pekerja, dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu efektivitas jam kerja. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pekerjaan. Untuk pembahasannya selanjutnya yaitu pembahasan tentang angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Nah, menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerima pendapatan atau pensiun. Nah, agar dapat menyatukan keinginan perusahaan atau instansi yang membuka kesempatan kerja untuk mencari tenaga kerja, maka dibutuhkan media yang dapat mempertemukan mereka. Nah, media ini biasanya disebut dengan bursa tenaga kerja. Berkaitan dengan syarat memasuki dunia kerja, terdapat kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi dalam menerima calon tenaga kerja. Nah, persyaratan-persyaratan itu yaitu yang pertama, jenis pendidikan, yang kedua keahlian khusus, yang ketiga pengalaman kerja, yang keempat kesehatan, dan yang terakhir yang kelima sikap dan juga kejujuran. Nah, itu merupakan syarat untuk memasuki dunia kerja yang paling penting. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan komposisi penduduk berdasarkan usia dan juga jenis kelamin yang biasanya digambarkan dengan menggunakan dua diagram batang yang pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan untuk sisi yang lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Nah, dalam kelompok interval usia penduduk 5 tahunan. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dari piramida penduduk. Nah, fungsi dari piramida penduduk ada 8. Yang pertama, dapat mengetahui komposisi penduduk menurut umur dan juga jenis kelamin. Yang kedua, dapat mengetahui jumlah penduduk. Yang ketiga, dapat mengetahui rasio ketergantungan. Yang keempat, dapat mengetahui usia produktif dan juga non-produktif. Yang kelima, dapat mengetahui model pertumbuhan penduduk. Yang keenam, dapat meramalkan jumlah penduduk yang ada di masa yang akan datang. Yang ketujuh, dapat untuk digunakan
menganalisis program KB dan juga tenaga kerja di suatu wilayah, dan yang terakhir digunakan untuk analisis pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari piramida penduduk. Jenis-jenis dari piramida penduduk ini ada 3 macam, yaitu yang pertama piramida ekspansif atau muda, kemudian yang kedua piramida konstruktif atau tua, dan yang terakhir yaitu piramida stasioner. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.